Natalie Holscher meminta Sule untuk menstop uang bulanan, mengambil kembali mobil, dan juga rumah hasil putusan perceraiannya di Pengadilan Agama Cikarang. Natalie juga menuding Sule melakukan dugaan perselingkuhan dan chat dengan wanita lain disertai dengan bukti. Lantas, hal apakah sebenarnya yang membuat sikap Natalie seakan menyerang mantan suaminya itu? Dan benarkah pula hal ini pun buntut dari keputusan Natalie melepaskan hijab? Ya, kehebohan soal uang bulanan sebelumnya memang sempat dikonfirmasi oleh sang komedian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu sebelumnya. Ya, meski sudah hampir setahun berselang, Sule mengaku masih tetap menunaikan kewajiban seperti yang tertuang dalam putusan perceraiannya itu. Lantas, benarkah hal ini yang seakan memicu kemarahan Natalie, seperti yang dilakukan dalam unggahannya di media sosial kemarin? Dan seperti apa menguak panasnya hubungan antara Putri Delina dengan Nadia Holscher pasca perang sindir di media sosial yang dilakukannya kemarin? Sementara itu, pasca melepaskan hijab, memang ada sesuatu yang berbeda dari Natalie, yaitu rezeki ibu dari Atzam ini pun seperti lebih melimpah. Lantas apa kata ahli tarot terkait hal itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak memutuskan bercerai dari Sule, kehidupan artis cantik Natalie Holscher memang tidak pernah lepas dari kehebohan. Ya, belum selesai heboh dirinya melepaskan hijab, kali ini kehebohan lain pun muncul pasca ibu satu orang anak itu pun mengunggah curhatan panjang di akun media sosialnya. Alih-alih ingin memulai hidup baru pasca bercerai, Natalie justru menulis agar Sule menstop uang bulanan Atzam, mengambil kembali mobil dan juga rumah hasil putusan perceraiannya di Pengadilan Agama Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta, dan harta. Bisa di stop aja bulanan Atzam. Mobil, rumah, silakan ambil. Insya Allah, saya bisa melalui semua bersama anak saya. Dalam tulisan panjang yang diunggahnya bersama foto dirinya dengan sang anak, Natalie juga membahas perasaan sakit hatinya selama kurun waktu 2 tahun pernikahannya dengan Sule. Natalie pun juga menuliskan, sudah cukup perasaan sakit yang dirasakannya, dan cukup pula 2 tahun perjuangannya mempertahankan biduk pernikahannya dengan Sule yang berujung sia-sia. Tidak cukup dalam tulisan panjangnya itu, Natalie pun juga menuding Sule melakukan perselingkuhan dan hal buruk seperti ingin melakukan tes DNA pasca dirinya melahirkan sang buah hati. Menurut Natalie, hal tersebut sudah ditutupi selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini atau sejak putusan perceraiannya dengan Sule, dan baru diungkapkannya pada saat ini dengan alasan ia ingin hidup baru dan tenang bersama putra sematawayangnya. Berikut unggahan kalimat mengejutkan dari Natalie yang menuding jika Sule diduga berselingkuh. Sudah cukup kemarin kesakitan saya. Sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia-sia.
ketika dia selingkuh dan chat-chatan sama wanita lain? Saya melahirkan anak saya pun sampai berpikir ingin tes DNA. Saya hamil pun sampai chat ke salah satu anaknya dan nanya, "Gimana nih, Bunda hamil?" Sudah cukup saya tutup-tutupi, dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Terima kasih. Unggahan Natalie terkait hal ini pun tentu saja memancing kehebohan. Apalagi sebelumnya, Natalie dan Sule pun sempat bersih tegang pasca Sule mengatakan kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Lantas, hal apa sebenarnya yang membuat sikap Natalie seakan menyerang mantan suaminya itu? Dan benarkah pula hal ini adalah buntut dari keputusan Natalie melepas hijab? Maksud aku itu tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu gitu. Yang aku perlu adalah bonding gitu, bonding untuk anak. Nah, aku selalu bilang kepada bapaknya gini, aku selalu bilang kayak gini, kamu itu, aku ini niat baik, jadi kayak misalkan aku datang ke rumahnya bapaknya karena apa? Karena untuk Azam itu biar masih merasakan ada sosok figur ayahnya, walaupun kita sebagai orang tua itu ya kita salah lah gitu loh, kita nggak baik lah, udah bercerai itu udah nggak baik, tapi kalau untuk anak kita urus berdua. Saya mau udah biasa lah dihujat seluruh Indonesia, udah biasa. Iya, maksudnya ya kita nikmati, kita syukuri Tuhan memberikan ujian ini, berarti Tuhan percaya sama saya bahwa saya ini kuat menghadapinya. Kan gitu, walaupun ada sedikit kesedihan gitu loh. Yang penting kita tetap positive thinking lah, sama mamanya Ajam juga tetap kita positif. Yang tahu kan di sini, kebencian itu kan bukan dari mulut yang kita katakan dengan kata-kata yang kasar gitu, tapi dari hati kita saling memaafkan itu. Natalia orang yang satisfied, benar. Apa yang dia lakukan, dia merasa yakin. Kalau saya bilang Natalia itu semua kamu ambil hikmahnya. Pasti hidup nih pasti ada hikmahnya. Komunikasi sih nggak ada. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu Ajam, dia video call, angkat kan gitu. Kadang-kadang aku video call, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak, kan gitu. Jadi nggak. Aku sih berharap bahwa kalau misalkan Ajam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu, dan saya kan bisa ke sana, itu nggak apa-apa kok gitu loh. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku. Kemarin itu katanya komunikasi kurang baik. Nih aku spill sedikit. Nih ada ini perkembangannya Azam, foto-fotonya Azam nih. Aku kirim foto-fotonya Azam. Tuh Azam lagi foto-foto, aku kirim ke ayahnya. Tuh ya. Ini aku kirim ke ayahnya. Terus ada lagi yang ini transfer bulanan. Nih bulanannya Azam, aku bilang makasih ayah Azam, komunikasinya sangat-sangat baik. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang. Ini lagi tiduran nih sama Azam, terus lagi scroll TikTok. Bapaknya lagi live TikTok kan. Nah terus aku langsung fotoin, nih Azam lagi nontonin ayahnya nih, tuh lagi nontonin ayahnya live. Aku langsung bilang gitu tuh, nih anaknya lagi nontonin kamu tuh, nggak kedip-kedip, nggak dibales ya. Jadi komunikasinya sebenarnya baik-baik saja. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam, untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Aku nggak minta itu, aku cuma minta bonding anak selagi bapaknya masih ada, udah gitu kasih sayangnya. Maksudnya ya aku tanggung jawab lah, anak kok gitu. Mau sebesar apapun itu pembiayaannya.
Sementara itu, terkait dengan keputusan Natali melepas hijab, Ustadz Dery Sulaiman pun memberikan tanggapannya. Ya, sebelum Natali membulatkan tekadnya untuk melepas hijab, kabarnya ia pun sempat berkonsultasi dengan pemuka agama yang juga mantan gitaris grup musik metal itu. Lantas apa kata Ustadz Dery terkait hal tersebut? Dan benarkah ia pun sebenarnya kecewa? Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan sudah diambil oleh Natali Holscher. Tidak bisa dibenarkan membuka hijab. Natali itu mu'alaf, dia sedang dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu, ya. Jadi ini semua terjadi karena kesalahan kita orang Islam. Ya, ketika kalian melihat mu'alaf itu pun berhak atas zakat loh, saking pentingnya. Hasnaf yang 8. Nah, sekarang saya tanya, siapa ustazah yang mendatangi dia? Nggak ada kan? Nah, jadi ketika dia lepas hijab, ya wajar mungkin karena imannya lemah, ilmunya lemah, ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan masalah pernikahan dia dengan Kang Sule. Ustadz Dery pun juga menambahkan keputusan Natali untuk berhijab karena adanya permintaan dari sang suami. Namun, apa mau dikata, Natali pun sudah memutuskan untuk membuka hijab dan menampilkan mahkota miliknya kepada orang lain yang menurut syariat Islam bukanlah mahramnya. Lantas benarkah ada hal yang dijanjikan Natali pasca melepaskan hijab yang sudah dilepaskannya selama kurun waktu lebih dari seminggu belakangan ini? Mesti bagus, diminta kan bagus, memang dakwah penting ya. Kang Sule dakwah sebagai untuk calon istrinya, keluarganya pengen kalau mau serius berhijab. Cuman kekurangannya waktu itu ya kurang ditambahin dakwahnya aja, meluruskan niat. Karena niat itu bisa berubah di tengah atau terakhir. Maka saya ingatkan semua teman-teman yang berhijrah, kalau kalian berhijrah mau pakai hijab, pakailah karena Allah. Luruskan niat sebelum, sedang, dan setelah. Sebanyak-banyak istighfar. Ya, jadi buat Natali banyak-banyak istighfar. Natali yakinkan aku, dia bilang, Ustadz, aku nggak akan posting yang seksi-seksi. Aku cuma mau lepas hijabnya sementara. Nanti mudah-mudahan insya Allah pasang lagi. Dan nanti kalau ada yang salah-salah tolong tegur langsung. Di lain sisi, kehebohan permasalahan Natali juga semakin menghebohkan saat artis kontroversial Nikita Mirzani diduga netizen ikut menanggapi. Walau tidak menyebut nama, seharusnya wanita yang mendapat nafkah sebesar 25 juta rupiah harus lebih bisa bersyukur. Nikita pun juga membandingkan dengan kehidupannya yang membesarkan ketiga anaknya tanpa mendapatkan bantuan sepeser pun dari mantan-mantan suaminya. Pernyataan Nikita Mirzani banyak mendapatkan komentar positif dari warganet. Bahkan ada pula di antaranya yang ternyata setuju dengan pandangan Nikita. Di TikTok tuh lagi sering orang perempuan, ada seorang perempuan janda yang tidak bersyukur dikasih nafkah 25 juta setiap bulan sama mantan suami. Katanya dia balas netizen, katanya 25 juta bulanan itu sedikit buat anak. Gue 3 anak nggak ada dikasih nafkah anak sama sekali. Padahal dia lahir dari keluarga sederhana loh. Gue 3 anak, 1 sen pun gue nggak ada dinafkahin sama suami, mantan suami. Dan gue bersyukur karena gue bisa survive buat anak-anak gue. Kadang-kadang ada perempuan yang menikah untuk menjebak laki-laki. Kadang-kadang ada perempuan yang menikah hanya untuk mendapatkan kekayaan. Kalau kalian memutuskan untuk bercerai dan mengasuh anak, hak asuh anak, meminta hak asuh anak, rawat anaknya, tunjukkan pada mantan bahwa kalian bisa. Itu baru keren. Pokoknya buat kalian di luar sana, perempuan-perempuan
yang memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak kuat lagi bersama suami. Tunjukkan bahwa kalian adalah perempuan yang independen, yang bisa berdiri di kaki sendiri. Sementara itu, permasalahan uang bulanan seperti yang diungkap oleh Nikita sebenarnya sudah dibuka Sule secara belak-belakan beberapa waktu lalu. Lantas benarkah hal ini yang seakan memicu kemarahan Natalie seperti yang dilakukan dalam unggahannya di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Membahas soal uang bulanan senilai 25 juta rupiah yang diberikan Sule kepada Natalie seperti yang tertuang dalam putusan perceraiannya. Sule dalam curhatannya beberapa waktu lalu mengaku masih tetap menunaikan kewajibannya itu meski sudah hampir 1 tahun berselang. Lalu benarkah ada rasa kecewa di hati Sule pasca Natalie mengumbar permasalahan ini di sosial media? Dan seperti apa sebenarnya tanggapan Natalie atas uang bulanan itu? Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil, punya Ajam, masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. Aku selalu bilang terima kasih Ayah Azam. Ini kan banyak banget netizen yang ngomong, kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu. Kalau netizen ngomongin kayak gitu-gitu, ya udahlah aku tutup kuping. Aku di sini tidak akan menyalahkan siapapun ya, Mbak ya. Yang jelas untuk masyarakat ya nggak apa-apa sih. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa gitu loh. Aku mau wah Sule, kamu orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya. Kamu ini ya malah kerja yang didahulukan. Kamu uang banyak nggak mau membiayai anaknya? Nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa, ya biasa aja. Yang terpenting ya Tuhan tahu lah, kalau masa iya sih saya nggak mau membiayai kan gitu. Sementara itu, kehebohan lain dari Natalie adalah ketegangan antara Putri Delina dengan Nadia Holscher. Ya, Putri yang memposting pesan menohok yang diduga ditujukan kepada Natalie mendapatkan komentar sinis dari Nadia yang sepertinya tidak terima jika kakaknya diganggu oleh mantan anak sambungnya itu. Lantas benarkah hal ini memicu kekesalan Natalie dalam unggahannya kemarin? Dan seperti apa hubungan di antara mereka sebenarnya sampai saat ini? Kalau untuk komunikasi baik-baik aja sih. Memang Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Kadang Putri suka komunikasi karena nanya dari Azam. Ya itu kan netizen kan nggak tahu yang asli sebenarnya kayak gimana. Pasca melepaskan hijab, rezeki Natalie Holscher pun seperti berlimpah. Lantas, apa kata ahli tarot terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih.
Pasca melepas hijab, Ibu Azam ini pun sepertinya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Hal tersebut tercermin dari postingan terbaru Natalie di media sosialnya yang terlihat hendak memamerkan mobil yang baru saja dibelinya. Lantas, benarkah mobil sport baru tersebut sebagai bukti kesuksesan dirinya tanpa sokongan dana dari Sule? Dan seperti apa pendapat ahli tarot dengan kondisi rezeki Natalie pada saat ini dan juga ke depannya? Jadi Natalie melepas hijab di sini gara-gara keadaan dia untuk mencari satu kebebasan batin di sini. Kalau dilihat dari tarot di sini, Natalie akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Kesuksesan sudah menunggu di depan mata. Di sini akan terlihat dari tarot sendiri bahwa Natalie ini akan menunjukkan eksisnya kembali, ya, tanpa harus banyak orang yang mendukung dia. Karena dia percaya dengan apa yang dia lakukan untuk saat ini akan berpotensi kesuksesan, ya. Makanya Natalie dengan pola hidup yang baru untuk saat ini, dia akan menemukan yang namanya titik dari diri dia, semangat dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.